Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Maskur, NIM 282582024219, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Tahap 2, tahun 2025, mata pelajaran umum Program Studi Pendidikan Kimia di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri Ambon dengan materi struktur atom. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiamat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Gimana kabar hari ini? Nah, kita sebelum mulai kepada pembelajaran selanjutnya, kita berdoa dulu, gitu. Nah, siapa yang mimpin? Ya, di muka. Teman-teman, sebelum kita mulainya pelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan bacaan doa. Berdoa mulai. Ya baiklah anak-anak, itu dengan sudah kita membaca Fatihah dan doa, semoga diberkati oleh Allah semua. Nah, kita sebelum menuju kepada pembelajaran struktur atom, kita absen dulu. Kadang-kadang mungkin ada yang tidak hadir, gitu. Ya, kita absen dulu ya. Abdul. Abdul Nurdin. Abdul Rahim. Hadir, Pak. Abiza. Auralita. Bahrudin. Diva. Dian. Dirga. Fatli. Farul. Fajar. Fajar Hamidin. Fadisha. Fatur. Ekal. Ibnu. Ibrahim. Indri. Irmanda. Jihan. Miftah. Muhammad Faiz. Muhammad Farhan. Muhammad Imam. Raden.
Oh, ada lagi ya. Zulfa. Sudah. Nah, berarti yang tidak hadir berapa orang? Berarti jumlahnya semua? Semoga yang tidak hadir itu mungkin sakit itu disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kita kumpul kembali lagi. Karena mungkin tadi waktu pertama datang dari rumah gitu tegang kita sekarang untuk rileksnya kita menyanyikan lagu nasional berupa Pancasila. Bangun semua, bangun. Sudah bisa duduk dulu. Gimana anak-anak? Sudah semangat? Sudah. Sebelum kita mulai dengan struktur atom, baiknya kita tepuk tangan 3 kali. Nah, kita lanjut ke materi kita, struktur atom. Sebelum kita menuju kepada struktur atom, kita pernah mendengar itu dan pernah kalian di MTS atau di SMP sudah mempelajari. Nah, apa yang dikatakan dengan atom? Atom tersebut dia mempunyai nitrogen, proton, dan elektron di dalam atom tersebut. Atom pada intinya dia tidak bisa dipecahkan lagi. Kita singgung ke Al-Qur'annya, zarah. Yang disebut dengan zarah itu berarti yang berterbangan.
yang perumpamaan itu benda yang sangat kecil diumpamakan di dalam Al-Quran tersebut. Nah, diumpamakan oleh teori-teori daripada struktur atom ini itu atom yang tidak bisa diremuk lagi, tidak bisa kita pisahkan lagi. Itulah yang disebut dengan atom. Dan atom tersebut di dalamnya dia ada partikel-partikelnya, gitu. Partikel penyusun daripada atom. Nah, kita lihat kepada teorinya. Teori atom Dalton. Materi terdiri atas bagian yang paling kecil. Contoh, emas. Di dalam emas itu ada struktur-strukturnya yang untuk mempereratkan struktur daripada emas tersebut. Nah, kita tinjau dari kehidupan sehari-hari itu, misalkan kita contoh buku, kita sobek-sobek buku tersebut hingga halus, dan sehalus-halusnya itu yang halus itu yang dikatakan dengan partikel. Gitu. Nah, kita lanjut kepada atom. Suatu identitas memiliki sifat yang sama dalam segala hal. Jadi di dalam atom itu ada sifat yang sama antara atom satu dengan atom yang kedua. Nah, kita tinjau kepada senyawa. Senyawa merupakan gabungan dua atom suatu unsur. Contoh, itu H2O. H2O berarti hidrogen dengan oksigen. Nah, kita lanjut ke teori atom. Pengembangan teori atom. Ada Democritus, itu dari Yunani. Dia menyimpulkan jika materi dibagi terus-menerus akan diperoleh bagian yang paling kecil yang dapat diperoleh bagian yang paling kecil yang dapat dibagi lagi dan diberi nama atom. Materi bersifat diskontinu. Nah, pendapat daripada Aristoteles, materi bersifat kontinu. Itu setelah daripada yang ditemukan oleh Rutherford. Kita lanjut kepada untuk pengembangan daripada struktur atom ini, kita bagi kelompok. Kelompok sekitar 5 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok J, kelompok D. Jadi setiap kelompok itu dikerjakan sebaik mungkin untuk dipresentasikan ke depan nanti. Ayo, semangat. Ya bagus, sudah hampir selesai ya. Ya ini belum, coba lanjutkan. Lanjut. Nah ini sudah selesai. Kalau sudah siap, coba adik maju ke depan, kelompok A. Dipresentasikan ke depan.
Perkembangan teori atom. 1. Demokritus Yunani. Jika materi dibagi terus, akan diperoleh bagian yang paling kecil yang dapat dibagi lagi dan diberi nama atom. Materi bersifat diskontinue. 2. Aristoteles. Materi bersifat kontinu sehingga tidak ada atom. Oke, sekian dari Bapak kalian, ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kampus B bertanya pada Bapak. Bagaimana model-model atom yang ditemukan oleh Thomson? Jadi, Thomson itu memiliki teori atom itu atom adalah partikel positif dengan elektron-elektron yang tersebar di dalamnya. Bentuknya itu yang diberikan oleh Thomson itu bentuknya itu seperti kismis. Jadi dia bentuknya seperti kismis. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sekian dari kami. Kemudian Tuhan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau siapa yang duluan? Ini kelompok ini duluan. Kelompok ini promosi. Wakili aja tiga saja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada hari ini untuk membahas materi tentang struktur atom. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang struktur atom yang diberikan oleh Pak Guru. Untuk materi ini silakan. Langsung pertanyaannya silakan. Yang sudah bagi ini juga. Model atom Thomson. Atom terdiri atas bola beda yang bermuatan positif dan di dalamnya tersebar merata elektron yang bermuatan negatif. Jumlah positif atom sama dengan jumlah muatan negatif elektron sehingga atom bersifat netral. Baik, jika ada pertanyaan kami persilakan. Jika tidak, kami tutup presentasinya hari ini. Baik, silakan. Kami dari kelompok A ingin menyampaikan satu pertanyaan. Ya. Dibandingkan dengan teori atom Rutherford, teori atom Niels Bohr mempunyai kelebihan dalam hal Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Menurut Niels Bohr, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu. Ketika elektron berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Dan sebaliknya, ketika elektron berpindah ke tingkat yang lebih rendah, maka elektron akan memanjamkan energi yang ada. Baik, mungkin itu jawaban dari kelompok kami. Apakah
Apakah ada pertanyaan lain? Gimana? Sudah kuat? Oh ya, baik. Alhamdulillah. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, presentasi kali ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok E akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penemuan indikator pada pemateri di universitas. Dua pencobaan angguran sinar alfa. 3. Sebagian besar sinar alfa diteruskan menuju sebagian atom terdiri dari ruang kosong. 4. Sebagian kecil saja sinar alfa dibelokkan atau dibangunkan sebagai kecil atom yang bermassa terkumpul di tengah atom yang disebut inti atom, terdiri atas partikel muatan positif dan menjadi pusat massa atom. Sekian pembacaan materi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, mohon dipersilakan. Kami dari kelompok A ingin masuk ke pertanyaan, yakni pernyataan apa yang dikemukakan oleh Werner Heisenberg? Menyatakan bahwa ya, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok A. Heisenberg Heisenberg menyatakan bahwa kedudukan dan kecepatan gerak elektron tidak dapat ditentukan secara pasti. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan terbesar atau probabilitas kebenaran elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Ya, bagus. Pertanyaan dari kelompok kami adalah pernyataan apa yang dikemukakan oleh Niels Bohr? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok C. Yang dikemukakan oleh Niels Bohr adalah atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Elektron dapat berpindah dari suatu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Jika berpindah dari lintasan rendah ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Sebaliknya, jika berpindah dari lintasan tinggi ke lintasan rendah, maka akan memancarkan energi tersebut. Baik, bila tidak ada lagi pertanyaan, maka kami menutup sesi presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sudah masalah struktur atom itu kalian sudah sedikit tidaknya sudah tahu semua daripada struktur atom tersebut. Jadi Bapak ingin sejauh mana kalian dari tadi itu melihat, mendengar dari
diskusi teman-teman. Nah, saya Bapak Anjing. Apa itu struktur atom? Dari sudut sana bisa struktur atom itu apa? Struktur atom itu merupakan struktur pembentuk suatu atom, Pak. Ya. Pada dasarnya begitu pembentuk atau susunan. Nah, susunan atom dari kan banyak atom, bukan satu atom. Siapa tahu kalau sekarang ini atomnya 100 berapa? 114 atom yang sudah diketahui sekarang. Mungkin ada lagi itu unsur-unsurnya. Di sistem periodik. Kenal sistem periodik, apa sistem periodik? Harus dipelajari. Itu rumus daripada kimia. Itu rumus. Jadi pada intinya di situ semua. Kalau kita tahu hidrogen apa, berarti di situ ada janji atom, ada intinya berapa dari hidrogen tersebut. Jadi dari satu hidrogen itu saja bisa kita jelaskan semua itu. Kalau umpamanya kita tahu di bidang hidrogen tersebut, tahu yang namanya strukturnya, jari-jarinya, diameternya. Kan ini sudah kita pelajari itu struktur daripada atom. Nah, apa manfaatnya di dalam keseharian kita? Nah, manfaatnya contoh, kita sudah tahu, sudah viral, sudah mengetahui kalau umpamanya di dalam kopi itu bukannya kopi saja, tetapi ada airnya di dalam dan bercampur dengan kopi. Nah, itu larutan. Sebelum kita mempelajari mekanika kuantum, nah ini memperdalamkan alangkah baiknya kita dalamkan itu struktur atom itu bagaimana. Kenapa ada kulit-kulitnya, ada susunya, itu harus kita pelajari. Kita ibaratkan dengan tumbuhan juga. Kenapa ada silem, ada istilahnya ada kulit, ada yang di tengahnya, ada yang mengantarkan makanan, dan ada yang itu sifatnya, sifat daripada saling mengikat daripada struktur di dalam tubuh kita. Kita ibaratkan di kita ini. Untuk apa kita belajar struktur atom itu? Kita mengetahui di dalam tubuh kita tersusun daripada senyawa dan melempul daripada unsur tersebut. Gitu. Nah, faedahnya dengan kita mempelajari itu, kita bisa menarik. Ini banyak aditif, bukan yang nggak bisa kita makan itu. Snack-snack itu, cuma kita harus antara air dengan snack itu harus seimbang masuk ke dalam tubuh kita. Nanti kalian pelajari itu dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bakal nampak itu yang kimianya dalam gitu. Nah, sudah untuk materi yang tentang itu mekanika kuantum. Nah, jadi Bapak akhiri materi struktur ini. Kalian ini sudah paham itu tentang struktur atom, tapi jangan lupa harus belajar di rumah. Nah, Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.